Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Pada kesempatan ini, Pak Guru akan memberikan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tapi sebelumnya, Pak Guru mengingatkan agar anak semua mempersiapkan buku pelajarannya dan jangan lupa sebelum belajar untuk berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, minggu yang lalu kalian telah belajar tentang bangsa-bangsa Eropa yang menjajah bangsa Indonesia. Kalian semua sudah mengetahui bangsa apa saja yang menjajah Indonesia dan mengerti maksud dan tujuan bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar tentang perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Anak-anak, pada awalnya rakyat Indonesia tidak berhasil melawan penjajah karena Indonesia selalu mengalami kekalahan. Dan penyebab Indonesia selalu kalah dalam menghadapi penjajahan dikarenakan pada waktu itu perlawanan rakyat masih bersifat kedaerahan. Beberapa perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah yang masih bersifat kedaerahan. Yang pertama, perjuangan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Teuku Cikditiro, Tengku Umar, dan istrinya Cut Nyadin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya dengan cara masuk ke dalam hutan agar mudah ditangkap. Yang kedua, perjuangan rakyat Sumatera Utara. Perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamaraja ke-12. Perang antara rakyat Tapanuli dengan Belanda terjadi akibat keinginan Belanda untuk menguasai Tapanuli di bawah pimpinan Kapten Hans Christopher. Yang ketiga, perjuangan rakyat Sumatera Barat. Perlawanan rakyat kepada penjajah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Belanda menjalankan politik adu domba terhadap kaum adat dan kaum Padri yang ada di daerah Minangkabau. Akibatnya terjadilah peperangan. Peperangan di antara kedua belah pihak ini disebut dengan Perang Padri. Yang keempat adalah perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Perlawanan rakyat Kalimantan Selatan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Belanda berusaha menguasai kerajaan Banjar dengan cara memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Akibatnya terjadi perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Pada tahun 1862, Pangeran Antasari meninggal dunia. Yang kelima, perjuangan rakyat Yogyakarta. Perjuangan rakyat Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi karena Belanda ingin membangun rel kereta api, memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Pangeran Diponegoro mendapatkan bantuan dari daerah-daerah lain dalam peperangan dengan Belanda. Belanda pun menerapkan benteng stelsel, yaitu taktik Belanda yang membangun pos atau benteng di setiap sudut kota untuk mempersulit ruang gerak pasukan Pangeran Diponegoro. Peperangan ini merupakan salah satu peperangan besar, dan peperangan ini terjadi hampir di seluruh Pulau Jawa, sehingga disebut Perang Jawa. Dalam peperangan ini, Pangeran Diponegoro dibantu oleh Kiai Mojo dan Sento Prawirodirjo. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado, dan pada tahun 1855, Pangeran Diponegoro wafat. Yang keenam adalah perjuangan rakyat Bali.
Perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh I Gesut Ketuk Jelatik. Perjuangan rakyat Bali melawan Belanda karena Belanda menolak menyerahkan kapalnya yang terdampar di Bali, di mana di wilayah perairan Bali berlaku hukum tawang karang. Berdasarkan hukum tersebut, setiap kapal yang terdampar di wilayah tersebut harus menyerahkan kepada penguasa wilayah tersebut. Perlawanan melawan penjajah Belanda dipimpin oleh I Gusti Ketut. Perang ini dikenal dengan nama Perang Puputan. Yang keenam, perjuangan rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Patimura. Perjuangan ini disebabkan karena Belanda memaksa rakyat Maluku untuk kerja rodi dan menjadi tentara Belanda di Pulau Jawa. Perang ini dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Patimura. Organisasi Pergerakan Nasional. Perjuangan yang dilakukan secara kedaerahan didasari tidak mampu membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Perjuangan tersebut selalu dapat ditumpas oleh penjajah. Oleh karena itu, mulai muncul pergerakan yang bersifat nasional dan lebih terorganisir. Pergerakan nasional ditandai dengan didirikannya organisasi-organisasi yang bersifat nasional. Organisasi-organisasi pergerakan nasional pada masa penjajahan. Yang pertama, Budi Utomo pada tahun 1908. Tokoh pendirinya adalah Sutomo. Tujuan Budi Utomo meningkatkan derajat dan martabat bangsa melalui pendidikan dan meningkatkan ekonomi dan mempererat kehidupan sosial. Yang kedua, Serikat Dagang Islam pada tahun 1911. Tokohnya adalah Haji Samanhudi. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan bangsa di bawah ajaran Islam. Yang ketiga, Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912. Tokoh pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya meningkatkan, menjunjung tinggi ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan dan kemasyarakatan. Yang keempat adalah Indische Vartage, didirikan pada tahun 1912 dengan tokohnya Dawas Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto. Tujuannya adalah membangun rasa nasionalisme agar terbina persatuan dan kesatuan. Yang kelima adalah Perhimpunan Indonesia. Didirikan pada tahun 1922 dengan tokohnya adalah Muhammad Hatta. Tujuannya menuntut Indonesia merdeka. Dan yang kelima, Taman Siswa. Didirikan pada tahun 1922 dengan tokohnya Ki Hajar Dewantara. Tujuannya meningkatkan jiwa kebangsaan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran untuk hari ini tentang perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Terima kasih untuk semuanya. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.